Halo guys, jadi kali ini saya akan mereview motor Fazio hitam ini setelah saya pemakaian kurang lebih 4 bulanan. Eh, Terkait Fazio ini memang saya setelah mengalami berbagai macam cerita, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang telah saya lalui lah menggunakan motor Fazio ini. Berbicara terkait dengan kelebihan, salah satunya adalah dari desain atau visual maupun look yang diberikan dari Yamaha Fazio ini. Memang mungkin akan selera setiap orang berbeda-beda, tapi menurut saya desain yang diberikan dari Yamaha Fazio ini memang terlihat seperti motor-motor Eropa ya. Jadi seperti motor-motor Vespa yang agak membulat. Jadi desainnya seperti ini. Ya, itulah salah satu saya membeli motor ini, adalah salah satunya adalah dia memiliki desain atau look yang seperti motor-motor Vespa ya, motor-motor Eropa seperti itu. Makanya saya membeli motor ini. Kelebihan selanjutnya yaitu Fazio ini memiliki kabin yang cukup luas atau deck yang cukup luas, sehingga kalau kita menginjakan kaki di kabin ini cukup nyaman dan cukup luas serta ergonomis. Selain itu, kelebihan selanjutnya di bagian sebelah sini kita memiliki gantungan ya, dua. Kita memiliki dua gantungan yang ada sebelah sini satu dan ada sebelah sini juga. Nah, selain itu juga, selain ada beberapa kelebihan lainnya, di sini terdapat fitur lainnya yaitu adalah cup holder. Cup holder ini tidak terlalu besar ya untuk ukurannya, jadi hanya untuk ya sekitar botol yang sekitar ada 250 ml. Nah, kemudian di sebelah sini juga ada terdapat charging port. Akan tetapi dia belum ada langsung ya, harus ada adapter lagi untuk ngecas langsung, yaitu ada untuk charging baik dia USB Type A maupun Type C. Jadi kita harus beli adapter lagi. Jadi ini adalah salah satu yang memang harus dipertimbangkan ya. Harus ada tambahan lagi lah. Itu salah satu kekurangannya yang ada di di motor Fazio ini. Nah, ini adalah kelebihan dan fitur-fitur lainnya. Seperti ini, decknya agak cukup luas dan nyaman serta ergonomis. Nah, ini adalah posisi pada saat mengendarai menggunakan Fazio ini. Posisinya emang kita seperti ini, posisi posturnya, handle tangan dengan posisi seperti ini akan lebih membuat pribadi saya lebih nyaman gitu, karena posisi stang dengan jok ini tidak lebih tinggi di jok dibanding dengan stang, jadi stangnya lebih tinggi seperti itu. Kemudian ada space antara kaki dengan dashboard, jadi membuat kita lebih nyaman, karena kalau misalkan nggak ada space gitu, kita mentok dengan dashboard akan cukup pegal dan akan, kalau dalam jangka lama akan membuat kita lagi nggak nyaman seperti itu. Kemudian untuk luas dari decknya ini membuat posisi menjadi aerodinamis, dan untuk posisi tangan juga seperti ini, jadi tidak lebih tinggi tidak lebih bawah gitu, jadi membuat kita lebih nyaman untuk mengendari motor ini kalau misalkan perjalanan jauh maupun road trip maupun touring jalan-jalan seperti itu. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah dari segi odometer atau speedometer. Speedometer dari motor Fazio ini adalah dia sudah LED dan terdapat beberapa fitur lainnya selain dari odometer. Kemudian di sini ada yang pertama gitu, ada odometer, kemudian di sini ada jam. Kemudian kita ada di sini baterai yang buat hybrid itu. Kemudian ada odometer. Kemudian ada trip ini misalkan dari kita pertama kali bisa direset juga berapa lama perjalanan yang telah kita lalui. Seperti itu mungkin odometer atau speedometer yang ada di Fazio. Kan tapi sebenarnya ini agak kurang mungkin ada ini kelebihannya adalah sudah LED, akan tetapi dari segi desainnya memang agak kurang menarik ya, karena masih ada space yang cukup luas di antara di atas maupun di bawah ini yang tidak ada speedometernya, jadi cukup kurang maksimal lah dari segi pemanfaatan space-nya gitu. Kalau misalkan full di sini ada tambahan speedometer lain, berbagai fitur-fitur, mungkin akan lebih menarik dan lebih bagus ya. Seperti itu mungkin untuk dari speedometernya. Oke, sekarang membahas fitur lainnya. Salah satu kelebihan yang ada di Fazio ini adalah memiliki bagasi yang cukup luas ya. Akan tetapi memang dibandingkan dengan Yamaha yang lain,
Fazio ini bagasinya nggak terlalu sebesar dengan seperti Yamaha Grand Villano maupun Frigo. Nah, untuk kapasitasnya untuk dari bagasi ini sekitar 17,8 liter. Jadi dia cukup untuk membawa helm yang dari bawaannya ya, dari Fazio-nya itu. Tapi kalau misalkan kita pakai helm dari full face, memang dia nggak bisa gitu kan untuk masuk di sini. Tapi kalau misalkan kita membawa barang-barang seperti ya alat-alat seperti jas hujan maupun yang lain cukup lah untuk beberapa bawa untuk bagasi. Nah, selain itu di sini juga ada port tangki ya, tangki bensinnya ada di sini. Untuk kapasitasnya sekitar 5,1 liter. Jadi ya cukup lumayan lah untuk ukuran motor sekitar dengan cc 125 cc ya, dengan kapasitas seperti ini cukup untuk dipakai untuk daily, dipakai untuk sehari-hari, dan memang cukup irit ya. Salah satu memang keunggulan dari motor ini adalah memiliki bahan konsumsi BBM yang cukup irit dikarenakan menggunakan teknologi hybrid itu ya, Blue Core itu. Dengan kapasitas tangki yang seperti ini dengan bagasi yang cukup luas, menurut saya ini merupakan salah satu pertimbangan yang menjadi pilihan untuk membeli motor Fazio ini. Ya, kita menggunakan cukup irit lah untuk dipakai daily sehari-hari. Ngomongin kelebihan lainnya, salah satu kelebihan yang dimiliki Fazio ini adalah salah satu dari lampu LED ini. Kita akan coba nyalakan. Kelebihan salah satunya yaitu ada dari lampunya yang sudah LED. Kita akan coba nyalakan. Perbedaan antara di waktu siang memang tidak terlalu signifikan ya, tapi kita akan coba visualkan nanti di malam. Terus kita akan coba perlihatkan di siang hari. Ini adalah lampu pada saat belum dinyalakan ya. Sebelum dinyalakan dia seperti ini warnanya lampunya. Kalau kita udah nyalakan seperti ini. Nah, seperti ini adalah pada saat lampu normalnya. Lampu normalnya dia akan menyala. Ini salah satu dia udah LED dan udah warna putih. Ini adalah pada saat lampu normal. Nah, kita akan coba pada saat lampu jauh ya. Nah, lampu jauh seperti ini. Tidak terlalu terlihat ya. Tapi kita akan coba visualkan pada malam hari seperti ini. Nah, ini dia lampu pada saat dinyalakan malam hari. Terangnya seperti ini pada saat lampu normal. Nah, ini sudah di lampu jarak jauh. Sudah dinyalakan lampu jarak jauhnya. Jadi seperti ini terangnya pada saat lampu jauh. Nah, ini di kembali normal. Lampu biasa seperti ini lampunya. Perbedaannya bisa dilihat ya. Kemudian salah satu kekurangannya juga adalah dia lampu sennya dia masih bohlam ya. Masih halogen. Kita akan coba visualkan yang kanan pada siang hari, kemudian kiri, seperti ini. Nah, meskipun tapi lampunya masih halogen, masih bohlam, tapi dia punya fitur tambahan yang menurut saya ini adalah salah satu kelebihan ya. Ada mungkin ada beberapa motor yang sudah ada, tapi ini ada salah satu kelebihannya juga, yaitu dia punya lampu hazard. Nah, jadi ini bisa digunakan pada saat darurat, dan ini menjadi satu fitur yang cukup bermanfaat juga. Kalau misalkan kita lagi kondisi darurat, kita bisa pakai. Seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari segi perlampuan ya. Mungkin nanti bisa di-upgrade mungkin ya, kalau misalkan kita pengen lebih safety dan lebih terang juga untuk LED-nya untuk sennya. Tapi untuk dari lampu jauhnya, lampu ininya dia sudah bagus ya untuk menerangi pada saat malam hari. Dan posisi lampunya ini dia tidak di badan ya, tapi dia di stang gitu. Jadi dia secara arah dia akan mengikuti stang kemana pun berjalan. Jadi kalau misalkan stang arahnya menghadap ke sebelah kanan, dia akan mengikuti lampunya ke kanan maupun sebaliknya, seperti itu. Ngomongin soal kekurangan lainnya dari motor ini adalah salah satunya adalah shock breaker depan maupun belakang. Nah, kenapa menjadi salah satu kekurangan? Jadi kalau misalkan pakai motor ini pada saat melewati jalan yang berlubang maupun jalan yang nggak bagus lah, nggak mulus maupun ada banyak polisi tidur, ini shock bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi dari segi kenyamanan dia agak sedikit keras ya, agak keras dan agak memang kalau misalkan ini pada saat agak mentok duk gitu. Tapi secara overall emang ya bagus, oke, tapi agak keras lah sedikit gitu. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh nyaman, enak,
Tapi kalau misalkan kita ketemu jalan-jalan yang ya tidak bersahabat, banyak jalan-jalan yang kurang bagus gitu, banyak berlubang, dia agak sedikit keras gitu, seperti itu. Jadi salah satu kekurangannya adalah dari segi shocknya agak cukup keras, seperti itu. Jadi itu adalah review terkait motor Fazio Lux hitam ini berdasarkan pengalaman saya kurang lebih menggunakan motor ini selama 4 bulanan. Terdapat berbagai cerita yang sudah saya alami baik dari kelemahan maupun kelebihan, dan kelebihan-kelebihan yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan bagasi, terkait dengan kabin, handling, kenyamanan, konsumsi BBM dan lain-lain. Seperti itu adalah pengalaman saya menggunakan motor Fazio ini. Dan juga saya memohon maaf apabila ada pada saat mereview motor ini ada kata-kata yang kurang pas dan kurang tepat pada saat menyampaikan istilah-istilah yang ada di bagian-bagian motor ini, dikarenakan saya bukan dari orang otomotif di bidang otomotif, namun saya sekarang sedang interest di bidang otomotif. Jadi mohon masukannya apabila ada kekurangan pada saat penyampaian kata. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk support saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Segitu aja videonya. Keep learning and keep exploring.